Apakah akan minta maaf, terus akan menghubungi pemerintah atau seperti apa? Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Kalau secara mental sehat juga masih, Pak? Kalau menurut saya sehat, Pak. Iya. Karena kan ini kan sudah dibully oleh orang seluruh Indonesia dan orang seluruh dunia, bukan dibully ya, maksudnya sedang jadi perbincangan hangat seperti itu, Bapak. Dan sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka juga oleh Polri dan sudah dikirim red notice oleh Polri ke Interpol juga gitu. Ya sebagai sesama manusia saya memahami kalau dalam posisi itu nggak mudah gitu Pak, memikul beban mental seperti itu gitu Pak. Bapak sendiri ngerasa takut nggak sih Pak? Posisi saat ini gimana sih Pak? Nggak tahu Pak, saya malah nggak tahu yang saya rasakan. Cuman pokoknya biasa aja, saya pokoknya jalanin hidup seperti biasa. Ya pagi, malam tadi saya barusan ke tempat yayasan yang saya biasa kerja juga. Ya kan saya juga pergi ke Bapak kerja juga di sini ya Pak ya? Kerja juga di sini. Oh, Berlin bener Pak ya? Ya di sebuah kota, somewhere, someplace ya. Jadi teman-teman nanti soalnya pada khawatir kemarin yang teman-teman yang di Turingen sama yang di wilayah Bremen teriak sama saya semua kan. Mereka nggak tahu nggak apa. Terus jadi pesan berantai begitu kan. Ini ke siapa terus sampai ke saya. Terus jawabannya pokoknya kasar gitulah. Sedikit memaki-maki begitulah mereka kayak menekan saya begitu kan. Terutama teman-teman gereja itu kan semua. Nah sayanya ya teman-teman ini ya orang-orang bulenya lah, maksudnya orang-orang bulenya dia menyampaikan Paul, dia bilang, ya kan? Iya. Oke. Pak, mohon maaf Pak, apa namanya? Bapak sudah, saya mau klarifikasi ya Pak ya. Bapak keluar Indonesia dari 2018 betul ya Pak? Iya. Iya. Dan itu sudah nggak ada hubungan sama yang di Indonesia sama sekali Pak, sampai sekarang Pak? Dalam arti apa hubungan itu? Kontak atau orang nggak ada. Saya udah nggak pernah kontak saudara-saudara saya, keluarga saya di Indonesia karena sebetulnya sejak 2000 saya ini dulu ya, saya ini kan mulai memberitakan Injil ini kan mulai aktif dalam pemberitaan Injil secara terang-terangan. Saya nginjilin orang, baptis orang itu kan sejak 2015, 2014 akhir itu ya, 2014 akhir itu saya mulai aktif agresif memberitakan Injil, saya baptis rekan-rekan dari kebanyakan Muslim ya, 99% Muslim. Nah, saya baptis, terus saya samperin juga, itu AWF itu saya samperin, ya kan, si Yudi Mulyana saya samperin, dulu siapa itu, yang barusan in memoriam itu, Ali Makrus, itu saya samperin. Nah, memang sejak itu saya mulai memisahkan diri dari keluarga. Saya kasih pengertian baik-baik yang saya lakukan ini beresiko dengan teman-teman mayoritas. Jadi dengan keluarga saya pribadi. Jadi waktu itu saya mulai ganti nomor apa segala macam. Jadi mereka nggak bisa hubungi saya lagi. Pak, apa namanya, dengan adanya kejadian ini, apakah Bapak sudah, artinya mohon maaf ya Pak ya, ada beberapa pendapat nanti yang kalau pertanyaan yang saya nggak mau jawab, saya akan bilang nggak bisa jawab begitu ya. Oke, itu hak Bapak, itu hak Bapak. Ya. Jadi gini, dengan apa yang terjadi saat ini, apakah Bapak memahami apakah ini mungkin dalam frame mindset Bapak ini adalah sebuah risiko perjuangan seperti itu, atau Bapak nggak nyangka akan ada reaksi seperti ini Pak? Ya memang ini kan risiko apa yang kita yakini Pak. Yang kita yakin sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, karena kan setelah saya tahu, saya percaya, buat saya ini adalah, saya kan punya masa lalu yang tidak baik Pak. Semua orang sudah tahu lah, saya tidak baik, ya kan. Saya pernah, saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pastor ini dari tahun 99. Saya punya masa lalu, saya sering cerita kok, saya punya masa lalu yang baik. Dan ini buat saya adalah sebuah ya udah, ini cara saya untuk mungkin yang harus saya tempuh begitu loh, untuk ya semoga saya masih berguna ya kan untuk bagi manusia, bagi umat manusia. Oke Pak. Terus berarti Bapak ini di sini ada pekerjaan terus apa segala macam. Apakah pekerjaannya itu berkaitan dengan Injil tadi yang seperti Bapak bilang itu Pak? Iya, sangat berkaitan. Saya di sini sudah baptis ratusan orang imigran dari
ini ya, dari apa namanya, dari Timur Tengah itu ya. Saya sudah baptis banyak orang-orang ini. Iya, kalau di sini banyak dari Turki. Non-government organization ya, jadi. Oh, NGO ya Pak ya. Pakai nama Joseph Paul atau pakai nama yang Cindy Paul? Joseph Paul Sang, Pak. Oh, iya. Ini saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak. Ini yang Cindy Paul Suryo Mulyono ini benar ya Pak? Itu nama saya dulu Pak. Oh, begitu ya. Jadi apa ada tahap ketika Bapak merasa saya harus ganti nama karena saya sudah tercerahkan atau seperti apa gitu Pak? Ya, itu nama baru saya setelah saya kembali melayani Tuhan. Saya bilang, tetapi saya tidak berarti saya memungkiri masa lalu saya yang tidak baik, karena saya memang, kita semua punya salah lah, tapi saya kebetulan terlalu salah. Kebetulan saya ini terlalu salah Pak. Gitu loh Pak. Nah, kan jadi, kita semua punya masa lalu tidak baik, tapi saya punya tidak baik gitu loh. Jadi supaya tidak terlalu apa namanya, orang terus langsung siap apa, tapi kan memang semua orang tahu dan tidak pernah saya tutupin. Tidak pernah saya tutupi, kan ada semua wah itu kan gampang, tinggal browsing internet, siapa saya kan ketemu semua kan. Saya itu nggak pernah nutupin identitas saya. Bapak merasa harus ganti nama itu sejak kapan Pak? Dan kenapa kok milih nama yang itu Pak? Apa ada makna khusus? Sejak 2000, saya tuh pakai 2016 akhir. Buku saya yang di buku saya itu ya, buku saya yang berapa ya itu ya, yang pertama apa yang kedua ya, saya udah mulai ganti nama. Yang pertama ya, saya nulis buku itu saya udah pakai itu ya, sejak itu. Oke Pak. Bapak kan saya juga mengikuti beritanya, pemberitaan Bapak di tanah air seperti apa ya Pak. Bapak bilang sudah menanggalkan status sebagai WNI, betul seperti itu Pak? Iya kan, kalau saya sudah tidak niat pulang kan saya harus menanggalkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan. Iya. Prosedurnya di Eropa ini prosedurnya itu ada berbagai cara untuk menempuh prosedur supaya legal. Dan saya legal di sini, Pak. Iya, Bapak, maaf. Berarti belum warga negara Jerman juga. Masalah legalitasnya semua saya nggak bisa jawab karena nanti saya salah saya kan ada lawyer, Pak. Jadi saya nggak boleh jawab yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, kan saya ada lawyer. Nah, tapi masalah kasus saya pribadi saya jawab, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk masalah legalitas apa segala macam, mengapa saya bisa dapat itu apa segala macam, mengapa saya bisa legal, saya nggak boleh jawab Pak, karena nanti orang-orang ikut-ikut caranya begitu, dia masuk Eropa berduyun-duyun Pak. Cara-cara itu adalah harus benar-benar tahu. Kalau nggak tahu cara itu nggak bisa aja pokoknya. Mohon maaf. Dan itu saya bisa dipersalahkan kalau saya cerita-cerita caranya bagaimana, gitu loh Pak. Okay. Berarti sekarang gimana statusnya Bapak ini? Ya pokoknya statusnya saya melepaskan warga negara Indonesia dan saya di bawah hukum, hukum Eropa sekarang. Enggak dong, enggak stateless dong. Nah, jadi kan namanya harus ada warga negara. Mungkin itu di stop dulu Pak, karena itu nanti biar dari lawyer Pak, karena itu nggak boleh saya ngomong itu. Saya sudah dikasih tahu nggak boleh jawab semua yang tentang kewarganegaraan, kecuali pokoknya saya hanya kasih tahu ada banyak cara untuk tinggal di Eropa dengan legal, tetapi cara-cara itu tidak banyak orang yang tahu. Intinya dan tidak ada di internet juga soalnya. Jadi itu hanya tahu kalau kita ketemu lawyer di sini, kita baru ngerti caranya begitu, dan itu pun lawyernya tertentu. Di sini berarti ya Pak ya? Iya dong, kita ada lawyer juga kan di sini. Iya. Dan saya nggak boleh kasih tahu negara bagian mana, itu kan luas kan. Jerman itu kan luas, Eropa ini kan luas semua. Jadi saya juga nggak boleh bilang membawa state sesuatu, saya nggak boleh Pak. Jadi nanti saya dipersalahkan. Ya, itu nggak boleh bawa state-nya, nggak boleh. Tadi kemarin yang memframing saya Jerman kan bukan saya kan. Ya kan, makanya saya selalu bilang Uni Eropa karena nanti saya dipersalahkan Pak. Enggak, karena ini Pak, karena saya kan juga dapat konfirmasi dari KBRI Pak, bahwa memang Bapak terdaftar sempat masuk ke Jerman seperti itu. Jadi iya, betul. Tapi kemudian bukan saya yang ngomong, tapi loh ya, maksudnya janjian bukan saya yang ngomong ya. Perkataan Jerman itu bukan dari saya karena supaya jangan nanti saya dipersalahkan oleh lawyer saya bahwa itu kata-kata saya tidak pernah berkata itu Jerman karena nanti saya dipersalahkan. Tapi kalau yang ada di TV itu segala macam dan pernyataan dari teman-teman itu ya memang kan sudah ada terang-terangan di depan mereka, ketemu mereka, ya masa saya mau menyangkal kan nggak bisa juga. Iya Pak. kan begitu Pak. Iya. Terus ini apa Pak? Bapak selama ini isu-isu ini meluap, menjalani hidup seperti apa Pak?
biasa-biasa aja, santai saja, atau ada kekhawatiran? Yang ribet itu teman-teman dari gereja, Pak, karena gereja-gereja kan cuci tangan dan nggak apa-apa. Memang itu kan saya tidak mewakili gereja. Nah, terus gereja di Indonesia ya, Pak ya? Ya, marah dengan saya, termasuk gereja-gereja Indonesia di Eropa. Ya. Mereka marah dengan saya, marah sekali, bukan cuma marah, marah sekali dengan saya. Tapi saya kan berhak melakukan apa yang saya yakini. Dan saya kan tidak menciderai orang, Pak. Saya kan tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain yang merugikan nyawa orang lain, atau saya menipu untuk di YouTube saya sendiri pun saya tidak pernah kasih nomor rekening saya. Saya hati-hati sekali, Pak. Karena saya tidak mau Bapak kan tadi bilang nggak mungkin mengajak untuk memberontak ke pemerintah dalam tanda kutip ya, Pak ya, ngajak demo apa segala macam. Nggak boleh. Dan sekarang sikapnya pemerintah adalah mentersangkakan Bapak. Ini sikap pemerintah loh, Pak, melalui Polri ya, Pak ya. Karena kan memang ada pasalnya di Indonesia. Ya, jadi nggak salah dong pemerintah. Boleh ya, Pak ya? Ya. Nah, ini kan sikap pemerintah melalui Polri mentersangkakan Bapak dengan pasal-pasal ya yang kita semua udah tahu seperti apa, penistaan dan segala macam. Terus ada yang menuntut Bapak untuk meminta maaf lah segala macam seperti itu. Sikap Bapak seperti apa, Pak? Apakah akan minta maaf terus akan menghubungi pemerintah atau seperti apa? Ini berkaitan dengan omongan Bapak tadi loh, Pak. Jawaban saya seperti Abdul Somad, Pak. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Abdul Somad kan juga jawab yang sama, Pak. Pertanyaannya, harusnya tadi balik lagi. Pemerintah melakukan saya, itu kewajiban pemerintah, Pak. Itu kewajiban Polri untuk mengeluarkan menerima laporan undang-undang penistaan agama, karena undang-undangnya kan ada penistaan agama. Dan omongan seperti saya kalau di Indonesia memang disebut menista, sama seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, sama dengan Habib Rizik, sama dengan Stephen Indra Wibowo, Irina Handono, Hani Christian, sama Pak Moko Ginta almarhum, sama Pak yang saya omongkan, YouTubers lain banyak yang lebih ngeri dari saya, Pak. Mereka semua berkeliaran. Ya kan? Jadi undang-undang penistaan agama ini buat siapa? Buat kami minoritas atau buat kita semua? Kemarin Pak Jenderal Junias Tobing dia cerita kuliah kebangsaan, ya kan? Beliau yang kasih judul sendiri, ya kan? Siapakah kita? Karena di Indonesia sekarang ada kami dan kita, Pak. Siapakah kami? Siapakah kita? Oh, berarti kalau bukan kami, outsider. Kamu bukan kami. Wah, ini bahaya.